Jangan pernah remehkan Carlos Sainz. Statement itu dulu pernah kami keluarkan sebagai dorongan kepada Ferrari untuk memperpanjang kontrak sang pembalap awal tahun ini, sebelum kemudian tim lebih memilih untuk membajak Lewis Hamilton dari Mercedes yang menjadi transfer pembalap terbesar dan termahal di F1 dalam 2 dekade terakhir. 2 bulan setelah Sainz resmi didepak dari Ferrari, performanya justru makin menanjak, dan siapa sangka, pembalap Spanyol tersebut kembali persembahkan kemenangan di GP Australia kemarin. 2 kemenangan terakhir Ferrari diraih oleh pembalap yang mereka buang. Merekrut Hamilton itu tidak salah, dan memang menguntungkan dari segala aspek. Tapi dengan melihat performa Sainz yang bisa selalu keep up dengan Charles Leclerc dan selalu bisa diandalkan di saat-saat krusial seperti kemarin, harus diakui jika Ferrari kehilangan salah satu aset terbaiknya saat ini. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, kemana Carlos Sainz akan berlabuh pada 2025, mengingat statusnya saja dia musim depan adalah masih pengangguran. Karena masih berstatus pengangguran, dan mencari kerja itulah kenapa Sainz lumayan gacor di awal musim ini untuk memperkuat penampilannya dan bisa meyakinkan banyak tim untuk merekrutnya. Dengan kemenangannya di Australia kemarin, posisi Sainz sebenarnya sudah sangat bagus di meja negosiasi. CV-nya sudah lebih dari cukup untuk menjadikannya pembalap kaliber papan atas yang dipertimbangkan oleh tim-tim besar di F1. Ibaratnya Sainz sekarang hanya tinggal duduk manis dan tawaran-tawaran akan datang dengan sendirinya atau tinggal pilih saja mau kemana. Namun meski cuma tinggal pilih, Sainz tetap harus berhati-hati dalam memilih tim di 2025 nanti karena dengan talenta seperti itu tentu dia ingin karirnya di F1 bertahan lama. Apalagi banyak pembalap yang kontraknya habis tahun ini dan cukup banyak opsi untuk dipertimbangkan. Mercedes bukan opsi yang bijak bagi Sainz karena keberadaan Kimi Antonelli di tim pasti akan membuatnya dikontrak jangka pendek. Walaupun ada peluang jika performa George Russell yang angin-anginan dan gampang blunder bisa membuatnya didepak, tapi peluang itu sangat kecil dan tidak akan bisa menjamin posisi Sainz jika ia gabung ke Mercedes. Audi adalah tim yang jelas-jelas menginginkannya untuk jadi bagian proyek ambisius 2026 nanti. Tapi sekali lagi ini agak riskan bagi Sainz karena prospeknya seperti apa belum begitu jelas. Akan lebih bijak kalau Sainz melihat situasi di Audi selama beberapa musim dulu sebelum memutuskan pindah ke sana. Menerima tawaran Audi untuk 2026 akan jadi pertaruhan besar untuk Sainz, dan rasanya agak sayang banget dengan karirnya yang sedang naik daun. 2 opsi yang menurut kami sangat realistis untuk jadi pelabuhan selanjutnya bagi Sainz adalah Red Bull dan Aston Martin. Terutama Red Bull yang sudah terang-terangan jika mereka tertarik untuk menyatukan kembali Carlos Sainz dan Max Verstappen di dalam satu tim. Hal itu diakui oleh Christian Horner sendiri, yang meskipun tidak memention Sainz secara langsung, tapi ia mengakui kalau tidak bisa menghiraukan seorang pembalap pengangguran yang bisa menang balapan seperti kemarin. Dengan performa seperti itu, Horner mau tidak mau harus mempertimbangkan Sainz untuk jadi pengganti Sergio Perez musim depan. Checo sendiri kontraknya juga habis di akhir 2024, dan posisinya sebagai rekan setim Verstappen sudah digonjang-ganjing sejak tahun lalu. Performa Checo yang belum bisa konsisten dan tidak bisa diandalkan seandainya Verstappen sedang sial adalah alasan utama kenapa kemungkinan besar kontraknya tidak akan diperpanjang akhir musim ini. Horner menginginkan upgrade yang signifikan dari sisi line up pembalap untuk memperkuat performanya dan lebih konsisten di barisan 3 besar apapun situasinya. Pembalap-pembalap yang ada di keluarga Red Bull kurang begitu meyakinkan untuk bisa dipasangkan langsung dengan Verstappen. Yuki Tsunoda memang sudah improve dan bertransformasi menjadi pembalap yang lebih matang baik secara skill ataupun mental. Namun pembalap Jepang tersebut belum memberikan performa yang bisa meyakinkan Red Bull karena standar yang mereka butuhkan sangat tinggi, mengingat untuk menjadi rekan setim Verstappen itu tidak mudah. Tsunoda saja belum meyakinkan, apalagi Daniel Ricciardo yang sekarang tidak bisa berkutik di Racing Bulls. Oleh karena itu, Horner harus melihat opsi-opsi yang ada di luar tim Red Bull untuk mencari rekan setim yang cocok bagi Verstappen dan menjadikan line up mereka jadi lebih kuat. Lando Norris sempat muncul sebagai kandidat, tapi dia memilih untuk tetap setia bersama McLaren. Carlos Sainz jelas merupakan opsi yang paling pas karena dia sudah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan oleh Red Bull. Sainz adalah pembalap yang mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Dia sudah gonta-ganti tim sebanyak 3 kali, dan di ketiga tim itu, dia bisa langsung adaptasi dengan cepat dan perform secara maksimal tanpa harus menunggu lama. Di Ferrari saja pada tahun pertamanya di 2021, Sainz sudah bisa berkali-kali menyaingi Leclerc dan mencetak 4 kali podium.
skillnya juga sudah teruji dengan penampilan bagusnya selama di Ferrari. Tapi yang paling meningkatkan value-nya adalah pengalaman sebagai pembalap yang pernah bertarung ketat di papan tengah, membuatnya menjadi pembalap yang lebih komplit. Selain kecepatan yang oke, kemampuan membaca situasi dan ketenangan ketika di kokpit adalah nilai plus yang jadi alasan kenapa Sainz bisa selalu perform di kondisi sulit. Hal itu sudah beberapa kali terlihat di Ferrari ketika dia memberikan inisiatif strategi kepada tim ataupun saat dia berani mengkritik keputusan pit stop tim. Kemenangannya di Singapura dan Australia juga tidak lepas dari masukan strategi Sainz yang cukup jitu ketika balapan. Jadi secara operasional dan kemampuan racecraft, mantan pembalap McLaren itu sudah tidak perlu diragukan lagi karena memang dia sangat bagus dan unggul di situ. Tapi Sainz juga bukan tanpa kelemahan. Ketika mobilnya terlalu tendensius ke satu gaya driving style yang berlawanan dengan gaya balapnya sendiri, maka Sainz bisa sangat keteteran dan mudah membuat kesalahan. Seperti musim 2022 misalnya, ketika mobil F175 saat itu dibuat untuk sangat menyesuaikan gaya balap oversteer Charles Leclerc, Sainz seringkali buat kesalahan karena gaya mengemudinya tak cocok. Namun ketika Ferrari memberikan mobil yang jauh lebih nyaman dan punya karakteristik yang lebih general, Sainz bisa tampil menjanjikan di barisan depan. Sejauh ini, Red Bull meskipun masih tendensius ke Max Verstappen, tapi RB20 nampaknya punya karakteristik yang lebih general daripada mobil-mobil sebelumnya. Sergio Perez bisa raih podium di 2 balapan pembuka dan di Australia kemarin, dia bisa tembus top 3 saat kualifikasi sebelum turun karena penalti. Dengan kemampuan adaptasi Sainz yang lebih baik daripada Checo, seharusnya itu bukanlah masalah yang serius baginya jika pindah ke Red Bull musim depan. Kekurangan atau faktor yang jadi penghambat bagi Sainz jika ia ingin pindah ke Red Bull adalah hubungan masa lalunya dengan Verstappen yang kurang oke. Atau lebih tepatnya hubungan antara ayah mereka yang sama-sama ambisius terhadap karir anaknya. Helmut Marko pernah berkata, jika Verstappen dan Sainz adalah pasangan pembalap yang sangat kuat, namun sekaligus toksik karena ayah dari keduanya yang saling berebut pengaruh di dalam tim. Semasa di Toro Rosso, konflik dimulai ketika George Verstappen merasa jika putranya tidak diprioritaskan oleh tim dan lebih condong ke Sainz. Carlos Sainz Senior tidak terima dan kabarnya sempat terjadi adu mulut yang cukup hebat di antara keduanya. Sampai sekarang dengan pengaruh Jos Verstappen yang masih cukup kuat di Red Bull, mungkin ini bakal jadi penghalang terbesar bagi Sainz untuk comeback ke sana. Namun menurut kami, selama Christian Horner masih memegang kendali di Red Bull, maka Jos Verstappen tidak akan bisa semena-mena seperti saat di Toro Rosso dulu, dan tidak bisa menentukan siapa yang akan jadi rekan setim putranya musim depan. Red Bull harus memprioritaskan untuk merekrut Sainz jika mereka ingin mengupgrade lini pembalapnya musim depan. Fernando Alonso mungkin memang menggiurkan, tetapi Sainz lebih menjanjikan keberlanjutan karir yang lebih panjang daripada Alonso yang mungkin cuma tahan 2-3 tahun ke depan. Terutama jika mereka mencari pembalap dengan spek second driver, maka pembalap 29 tahun itu adalah pilihan yang tepat. Semua kembali lagi ke Carlos Sainz sendiri. Jika dia ingin dapat tim kompetitif dan bisa memberikannya kesempatan untuk menang lagi, maka kembali ke Red Bull adalah pilihan yang oke. Namun jika Sainz ingin menjadi pembalap nomor 1 dan memimpin di dalam tim, Aston Martin atau Audi jadi opsi yang pas baginya. Masalahnya, Aston Martin masih ingin memprioritaskan Alonso, dan semakin lama Sainz menunggu, maka semakin riskan pula posisinya musim depan. Jadi, setujukah jika Sainz comeback ke Red Bull? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.